Hey, what's up, dude? Balik lagi sama gue Blind Man Jack dan sekarang dan Sylvia Atamimi, of course. Dan sekarang kami ada di Port Elliot. Gue lagi ada pelatihan di sini ditemenin sama Sylvie sebagai pendamping. Dan gue akan mencoba untuk bikin ala-ala Panji nih. Jadi vlog seminggu ini gue ngapain aja selama pelatihan. Gue melakukan apa aja karena gue akan di Adelaide, South Australia itu selama 6 minggu. Dan ini kita udah ngelewatin berapa selama seminggu ya, gitu. 2 minggu. Ya kan ceritanya baru bikinnya hari Minggunya. Ya, iya. Ya, kita baru berapa lama, Pep? Seminggu. Ya. Saya nggak biasa bohong. Ya, dia lebih jujur daripada saya. Memang laki-laki pembohong. Oke, bumper dulu. Ya, seminggu kita berangkat itu pas Lebaran nih, Pep. Pas banget. Pas banget Lebaran. Jadi apa yang terjadi di hari yang suci tersebut, baby? Kita harus meninggalkan sanak keluarga ya. Ini lewat mana ya, ntar dulu. Kita berangkat tuh jam berapa? Jam 12-an kali dari rumah ya. Ke airport, terus dari Praia kita ke Jakarta. Nah, training gue ini kan ada berapa peserta ya? 15 peserta kalau nggak salah, termasuk gue. Sama gue 16. Dan di training ini ada 2 orang buta. Dua-duanya bawa carer. Nanti gue undang juga untuk ngobrol di gue, si vlog gue. Sama 1 orang dengan disabilitas psikososial. Yang lainnya ada dari kementerian, ada dari NGO juga. Terus di Jakarta ketemu mereka ya, Iya. kumpul mereka berangkat bareng naik pesawat ke Sydney. Setelah nyampe di Sydney, apa pendapat Anda tentang airport Sydney? Biasa aja. Gitu ya. Aku lagi bingung sama jalannya. Kita lewat jalan yang bawah ya. Lupa kemarin kayaknya makanya kita turun tangga nggak sih? Sama Mark ya? Mark yang tangga. Ya, sampai di Sydney kita transit berapa jam ya? Agak lama ya. Ntar dulu, distract dulu ya. Mata. Itu jam berapa ya? 6 mungkin. Ya, jam 6 lewat cuma masih gelap. Dan suhu mungkin sekitar 15-14an. Anginnya agak kenceng. Terus dari Sydney? Oke, Sydney itu salah satu yang kita khawatirkan itu adalah masalah karantina makanan ya. Oh iya. Itu seru banget sih karena kan Australia itu sangat strict dengan memasukkan makanan. Yang pasti itu daging segar, buah segar, sayur segar, dan sesuatu yang bisa tumbuh lagi atau berpotensi membawa bakteri, virus kayak gitu-gitu itu di banget, di karantina banget. Jadi kemarin bawaan kita tuh udah kita pisah-pisah dan kita udah declare ya, Beb ya. Iya. Cuman alhamdulillahnya nggak kena kayak waktu gue dulu. Aku nggak diperiksa ya? Kemarin nggak diperiksa. Kita cuma ditanya doang ya, Beb ya. Iya. Apa yang kamu declare katanya? Oh, makanan. Terus ketika kita bilang makanan, aku pikir bakal disuruh ke meja itu. Dia cuma nanya ada any fresh food, any fresh meat, any fresh vegetables. No, sudah kita suruh lewat. Gitu. Habis itu bagasinya masuk lagi ke pesawat. Kitanya pindah terminal. Nunggu berapa lama ya? Sejam kali? Sejam kali ya. Cuma sejam aja. Sebenarnya semuanya dari Jakarta juga on time. Karena kita landing di
Adelaide-nya juga on time banget. Sebelah kanan kita laut. Terus ini pagar? Enggak. Itu batu-batuan besar, makanya kan kita nggak disuggest untuk berenang di sini. Iya. Selain di perairannya tuh lagi tercemar sama ganggang. Jadi akan mudah membuat kulit tuh iritasi. Begitu katanya. Nah itu masalah ganggang itu juga nanti dijelasin ya di salah satu training kita artinya kondisi alam. Kan gue belajar di sini kan lagi belajar tentang gender economic empowerment. Ya, salah satunya nanti gue belajar juga tentang hubungannya climate change. Hubungannya gender perubahan climate change dengan gender violence. Dan itu menarik banget, nanti gue akan cerita sedikit. Oke. Terus sampai di Adelaide kita naik bis, itu kita piknik ya. Kita piknik 18 orang ngampar di satu makan siang. Di satu park gitu, di satu taman. Dan ini sih yang gue seneng, salah satunya gue seneng dari South Australia tuh emang dia banyak banget tamannya. Terus tamannya juga emang terawat gitu ya. Gitu makan gitu. Gini nih, kita ngelewatin satu kursi tuh, kelihatan ya. Tuh. Jadi di setiap jogging tracknya tuh akan ada kursi-kursi. Satu buat orang duduk-duduk santai. Ya, kursinya ditaruh hari ini, besok paginya nggak hilang. Teman itu kursi bisa diangkat? Nggak juga. Bisa. Oke. Terus kita piknik tuh. Oh ya, itu udah hari Selasa ya, kita nyampe di Australia hari Selasa. Kita berangkat Senin malam. Gitu. Terus nyampe habis piknik makan siang itu, kita naik bis ke Port Elliot, nyampe di Hotel Oyo ya. Di sinilah kita. Hotelnya hotel model hostel gitu. Nggak ada kebanyakan tempat tidurnya daripada orang. Tapi hotelnya tuh eco green. Dia menerapkan untuk ekoturism. Walaupun seperti Oyo, tapi memang hotelnya tuh sangat mendukung. Itu 4 sampahnya aja berarti 3 itu. 4 sampahnya banyak. Nah, maksudnya ininya grupnya banyak. Ada buat kompos, ada buat recycle. Kompos sendiri. Komposter pinnya itu sendiri. Nah, buat ininya tuh mungkin ada 6 mungkin. Jadi kayak sampah organik. Enggak, sampah organik. Jadi kayak kantin, plastik, hard plastik, paper, sama yang untuk wanita. Tampon gitu-gitu, itu beda juga. Dan itu di sini juga plastiknya beda-beda warnanya ya. Iya. Kemarin kan dibilang tuh kalau yang untuk wanita yang plastiknya pink ya, ada tong sampahnya pink. Gitu. Terus itu Selasa, Rabu kita pagi briefingnya menarik karena kita kayak sambil jalan Kahannya mulai naik. Ya, briefing pagi sama Kara tuh fasilitator kita. Kita meeting sambil jalan-jalan muter-muter kayak gini nih. Terus ya dikasih tahu safety prosedur. Sini kita ngapain aja, harapan kita ngapain aja, kayak gitu deh. Nah, terus kita dibagi tim juga ya, ya. Iya. Dibagi tim masak. Jadi setiap hari partisipannya secara tim harus masak pagi, siang, sore. Dan ini adalah bagian dari teamwork gitu. Kemarin peserta kayaknya ada beberapa yang mempertanyakan gitu, kenapa sih harus masak sendiri, kenapa sih masak gitu. Tapi kalau aku sih ngeliatnya ini ya emang
bagian dari kerja tim aja gitu. Bagaimana kita membuat komunikasi, terus caranya penyelenggara untuk bikin kita jadi cair gitu ya. Oke, kita ada Ada, Pak. kursi, kita duduk dulu di sini sebentar Oke. ya. Kita nungguin anjing lewat. Ya, terus habis briefing itu kita mulai trainingnya dengan mengerjakan online training dari UN Women, terus ada beberapa online training yang kita selesai. Dan dari UN Women itu tidak visible, Tidak visible. tidak visible, tidak kompatibel. Sebenarnya kompatibel sama schedule aku, tapi masih banyak yang mesti dibantu secara visual gitu. Sementara kan kalau training gitu kan enak kan dibaca bolak-balik gitu kan. Untung ada baby sebagai pendamping gitu, tapi apa eh, agak agak miris ya sekelas UN Women training online-nya agak masih PR untuk screen reader itu, duitnya kan banyak banget itu UN Women. Hey Anda UN Women. Itu terus ya baby bantuin aku ya dengan training itu. By the way, dari 5 training yang harus dilakukan baru 3 yang saya lakukan karena permasalahan aksesibilitas itu. Itu hari Rabu kita ngapain lagi nih? Hari Rabu. Itu doang ya? Mm-mm. Tuh, terus baby mulai masak gak sih hari Rabu? Lupa Belum ya. ya? Belum baru mulai. Sabtu aku masak. Baru mulai hari itu. Nah, terus itu sampai hari Kamis kita harus melakukan online training. Jadi hari Kamis juga seharian melakukan online training. Hari Jumat yang menarik tuh menurut aku yang kita ketemu Mark. Oh ya. Jadi indigenous. Jadi aku Indigenous aborigin. Jadi aku jelasin sedikit bahwa di Australia ini kan kalau kita ada acara ya, kan kita boleh tuh Assalamualaikum para peserta, selamat datang di Lombok gitu ya, kayak gitu-gitu. Yeah. Itu boleh. Nah, kalau di Australia itu mereka nggak boleh karena maksudnya bukan gini, di Australia itu tidak boleh dilakukan oleh orang kulit putih karena orang kulit putih itu kan pendatang. Mereka datang lalu menggeser kedudukan suku aborigin kan. Jadi ketika ada acara-acara kayak gini, yang welcoming itu tetap harus elder atau orang aboriginnya sendiri. Betul. Dan Australia itu ternyata banyak dosanya juga sama suku aborigin dan ini tuh udah jadi pembahasan publik ya karena pemerintahnya juga udah minta maaf, jadi nggak apa-apa kita bicarain gitu. Nah, jadi kita di greeting lah kita sama namanya Mark siapa sih? Aku lupa. Mark cool apa gitu. Maaf ya. Pokoknya dia penduduk asli, terus dia punya website gitu-gitu deh. So, what do you think about the welcoming gitu? Kalau karena aku suka banget hal-hal yang berbau budaya ya. Jadi aku sangat udah mulai hangat. Kayaknya mataharinya tinggi ya. Belum ya, aku sangat tertarik aja sih sama cara mereka welcoming orang yang baru datang. Menarik. Nah, habis itu kita keliling ya sama Mark ya. Iya. Nah, apa yang kita keliling di sini juga nih. Nah, itu yang aku sangat aku sangat jujur, aku sih tercengang banget ya. Ini kan dari tadi kita jalan ya, nggak terlalu jauh, kita tuh cuma muter doang. Nah, kurang lebih dari tadi yang kita jalanin itu si Mark itu bisa nunjukin tumbuh-tumbuhan. Ini bisa dimakan, ini bisa jadi obat. Ini tadi kita mah jalannya kepanjangan. Mas panjangan kita kali ya? Iya. Daripada yang Mark jalan. Nah, artinya kan itu sesuatu yang kalau di kita tuh hayati tuh kayak banget ya. Kayak ibaratnya lo tur tapi di komplek perumahan doang gitu. tapi bisa
nunjukin itu, ini bisa jadi anyaman, ini bisa jadi obat, ini bisa membuat tanah lebih subur, kayak gitu-gitu loh ininya, itu ya. Itu terus apalagi sama Mark yang menarik. Ya selain ritual itu, ya penjelasannya dia juga sih tentang ganggang, dia jelasin tentang yang hama ganggang laut itu. Ya kita duduk dulu ya. Apa? Kita duduk dulu. Boleh. Nah, ini kita udah nyampe nih. Oh gitu. Tuh. Udah. Nah, itu Oyo kita. Oyo tapi sangat-sangat apa ya? Keren. Sih. Iya. Apa? Nyaman sih. Aku tadi. Nah, ini baru naik mataharinya nih. Oke. Biasanya cakep banget di sini kalau pagi. Kita udah sampai depan hotel mana itu ya? Belakang kita. Kesana. Itu hotel kita. Jadi kita sambil duduk sini. Tadi lanjutin sedikit tentang Mark, dia juga jelasin kan bagaimana climate change itu bisa mempengaruhi gender balance ya. Yang aku inget banget tuh, dan itu juga aku yang buat gitu. Itu adalah dia cerita ini suhu air laut naik 2 derajat ya. Sehingga si ganggang gitu, kalau nggak tahu tadi kalian pas musim banyak kasih ganggangnya enggak, udah enggak ya enggak. Karena kan mereka setiap hari memang dibersihin ya. Nah jadi di sini tuh lagi ada, aku sambil moto ya ini ya, mataharinya bagus banget. Nggak apa-apa. Nah, jadi si Mark jelasin bahwa suhu air laut tuh lagi naik 2 derajat disebut di sekitar Australia, dan itu menyebabkan ganggangnya jadi subur. Nah, sementara ganggangnya itu juga jadi hama juga, karena si ganggang banyak, ikan pada mati, nelayan nggak dapat ikan, pulang stres, ketika stres marah-marah sama anak istri, akhirnya dan berkelahi, bukan berkelahi, artinya memukul dan kekerasan, terjadi kekerasan. Itu gue kemarin yang gue nggak pernah kepikiran kayak gitu ya. Selama ini kalau gue mikir orang kerja stres pulang kantor di macet nih, itu menimbulkan kekerasan gitu ya. Tapi ya sampai ke nelayan juga bisa bikin mentalnya juga terganggu, bisa bikin mentalnya terganggu juga, dan I think that's very true. Nggak terpikir juga ya itu bisa jadi itu adalah salah satu penyebab. Iya. Ya, jadi inilah salah satu tujuan dari training yang kita lakukan. Mungkin lo banyak yang nanya, Bang J kan udah tahu banyak tentang gender segala macam, sampai sini ya gue masih belajar juga gitu, dan gue juga sharing juga sama yang lain gitu. Oke, itu hari Jumat. Siangnya kita itu menganyam. Iya. Ketemu Nini dulu. Nini Australia yang ibu-ibu PKK Australia. Yang mereka tuh sudah elder tapi tetap kepengen punya teman, tetap kepengen punya kegiatan, kepengen produktif. Akhirnya mereka membuatlah komunitas PKK itu. Ya istilahnya sih ya, kalau di Indonesia itu PKK sih sebenarnya, tapi PKK-nya lansia. Mungkin di beberapa daerah di Indonesia juga sudah ada yang nerapin seperti itu ya. Gitu. Tapi yang kalau aku sih yang aku lihat ya kayak mereka tuh bukan PKK musiman gitu loh. Kayak kalau ada acara hari-hari tertentu misalnya kan kayak hari kemerdekaan baru ada kegiatan. Tapi mereka memang membuat daily activity aja gitu kan. Bikin kayak yang aku nggak bawa sih topinya, kemarin aku dikasih topinya cakep banget. Kupluk ya? Iya, knitting ya. Mereka ngerajut, terus rajutan. Hasilnya tuh mereka jual gitu kan ya. Kadang-kadang mereka buat kayak bazar juga. Iya. Gosipnya mah tetap gitu, tapi produktif. Iya, nah itu dia yang mereka bilang, ya kita tuh biar tetap produktif, biar mereka ngelatih otak mereka juga gitu kan, nggak mau mikir hari tua udah nggak bisa apa-apa, nggak mau mikir anak nggak pernah dateng segala macam gitu kan ya. Tapi mereka juga
ada grup yang gue senang knitting ya knitting, ada yang senang jahit ya jahit gitu kan, ada yang senang gibah ya gibah gitu loh. Jadi emang datang tiap hari buat gibah ada yang aja. Benar-benar dia kan bilang gitu ya. Iya. Ada kok yang ini doang yang cuma ngobrol doang datang gitu. Yang datang memang cuma gosip-gosip aja gitu kan ya, tapi nggak masalah gitu loh buat mereka. Yang penting mereka berkumpul, ketemu dengan sesama mereka, tidak merasa tidak berguna. Iya, iya. Tidak ngerasa dibuang sama anak, tidak merasa diasingkan oleh orang ini. Tapi yang aku bilang kalau di sini di Port Elliot ini memang aku jarang ketemu sama anak muda. Iya, sebenarnya itu sebenarnya all over Adelaide, SA. Jadi South Australia itu adalah salah satu state yang dia mengalami aging population, artinya angka kematiannya lebih tinggi daripada angka kelahiran. Nah, udah mah angka kelahirannya rendah, anak-anak mudanya pada kabur ke Melbourne sama ke Perth. Jadi kalau udah selesai mereka SMA tuh kuliahnya pada ke Perth, Sydney. Iya, jadi nggak tahu kan ada anak mudanya tapi nggak banyak. Nggak banyak. Kayak kita pergi ke bakery kemarin karena itu memang usaha keluarga turun temurun kali ya. Jadi ada anak mudanya yang ngebantu gitu. Tapi waktu kita ke salah satu bakery yang aku beli eclair, itu, hai, hello. Kemarin aku diprotes karena ngajakin ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Sementara ini kan burung Australia. You want to talk? Come here. Ini datang. Bener loh. Ternyata. Oh, you speak English ya? Birdie. Terus balik lagi ya ke toko bakery itu. Itu tuh yang ngeladenin kita tuh ini sih. Ini tapi masih ini banget, masih hebring banget kalau bahasa kita kan. Masih hebring banget. Mungkin dua gitu kan ya, dengan pokoknya nyentrik lah gitu loh. Makanya gue bilang kayak sini gue jarang banget ngeliatin yang people ya gitu. Yang artinya orang tua yang standar atau gimana. Iya. Semua mau mereka, dan mereka juga masih nyetir sendiri gitu kan. Karena kemarin si Bel juga katanya kukunya hijau, rambutnya cat gitu. Rambutnya bukan dicat, dia tuh kayak pakai extension yang warna-warni. Oh gitu. Padahal dia mungkin udah over 60 mungkin. Oh, udah 70-an kali si Bel itu. 70 lebih kayaknya Bel, tapi dia masih bayangin nenek lu. Kalau ngomong satu kata narik napasnya 2 kali gitu loh, tapi funky. Iya, dan masih semangat banget. Ya, jadi kelihatan banget efeknya dari si community perkumpulan PKK itu ke ininya mereka, ke kesehatan mereka, ke ininya mereka secara fisik dan mental. Kita ber-18 orang semuanya dikasih loh topi rajut itu. Dan itu lucu. Kamu jangan naik ke situ ya. Birdie. Iya. No. Sini banyak banget burung. No birdie. Banyak banget burung, tapi kita nggak boleh kasih makan. Boleh kasih makan, tapi kita nggak boleh pegang. Kita nggak boleh ngejar-ngejar. Kayak misalnya ada remah-remah roti gitu, bisa kita kasih, nggak apa-apa. Gitu. Aduh, cakep banget ini Oyo kita. Oke, itu Jumat. Habis itu ketemu Amanda sorenya. Oh iya, Amanda itu kalau itu dia nganyam sama painting. Nah, kalau aku pribadi, aku tuh agak kurang enjoy ya dengan menganyam itu, karena emang itu ini banget, visual banget ya, susah. Tapi yang aku sayangkan sebenarnya Amandanya tuh kurang menjelaskan gitu loh, kayak misalnya filosofi nganyamnya gitu, terus kenapa dia ya, karena aku kemarin juga ngeliat kayaknya dia tuh aborigin putih. Iya, katanya kakak kan ini ya mix gitu, aborigin kulit putih. Sebenarnya enggak sih, karena mukanya emang kayak lokal aja. Oh gitu. Ya itu kurang menjelaskan gitu loh. Jadi dia hanya ngajarin kita nganyam, tapi menurutku akan lebih menarik kalau dia tuh lebih bercerita gitu tentang nganyam, tentang painting gitu ya. Painting memang terapeutik gitu, tapi dia tidak menjelaskan itu secara rinci gitu. Atau dia menjelaskan misalnya kenapa dia melukis seperti ini, kenapa dia melukis apa sih, kayak abstrak gitu. Iya.
Jadi kalau kemarin simak dia hampir sama kayak simak. Jadi ada unsur air, tanah, udara gitu kan di tulisannya. Tapi kalau simak kan ngejelasin. Simak kan kemarin di tongkatnya kan. Dia kan ada ukiran ya. Lukisan tapi tongkat ya. Kayak lukisan timbul gitu yang dia ngasih tahu, sama kayak waktu dia welcoming kita kan ada kayak bendera tuh dia kan kasih tahu oh ini nih menandakan air, udara gitu kan, lingkungan lah ya yang balance lah gitu. Nah di tongkatnya juga gitu, sama kayak lukisannya Amanda gitu loh. Kalau ini tuh mengandung filosofinya tuh lah ya, ada unsur air, ada avatar ya. Ya, betul sih. Unsur udara, api gitu loh. Pokoknya intinya balance gitu. Dengan warna yang berbeda-beda. Ada warna putih, biru, orange gitu loh, merah. Gitu. Warnanya ngejelasin ya. Gitu. Tapi Amanda dia ngejelasin, tapi kalau ditanya kayaknya. Ya. Karena kemarin kan anak-anak ada yang nanya. Kurang interaktif aja sih ya. Artinya memang kayaknya orangnya juga kurang talkatif apa gimana gitu. Karena waktu dari anyaman itu karena memang susah kan anyamannya ngasihnya bukan sesuatu yang gampang aja dulu dibikin kali ya. Ini udah susah, jadi tiba-tiba suruh bikin baskom dari anyaman. Iya. Dimulai dari awal. Terus karena ngelihat wah kita udah putus asa semua. Nah, itu dia kayaknya gitu ngeliatnya. Wah ini kayaknya udah. Jangankan tunanetra yang bisa ngelihat aja udah putus asa semua. Ada yang ke kiri ke kanan, wah udah jadi apa? Ada ayo teman kita melukis tiba-tiba. Psikososial aja udah sampai garuk-garuk kepala. Ini kok jadi begini. Akhirnya dia pindahin ke painting. Keep talking. Okay. Aku harus ngambil ini, omong aja. Terus itu hari Jumat basically, lalu kita ke hari Sabtunya. Nah hari Sabtu Sylvie masak tuh dia. Masakan pertama apa waktu itu, Beb? Aku bikin apa ya? Lupa. Soto? Enggak. Mie godok. Aku ingetnya malam. Mie godok malam. Paginya aku bikin sandwich ya? Enggak, aku bikin telur crispy saus keju. Telur crispy fenomenal dari Sylvia Atta. Dan itu langsung semua orang nanya, bagaimana caranya telur ini bisa crispy? Jadi masak. Saus keju. Nanti kita bikin video tentang telur crispy itu sendiri mungkin ya. Spin off. Jadi ngomongin training tiba-tiba ada telur nanti. Itu jadi ada sama Mas Kirno, namanya Mas Kirno juga, itu salah satu peserta. Nanti gua akan undang dia untuk ngobrol juga di sini. Itu salah satu peserta yang menurut gua ini sih keren banget, banyak ininya, banyak idenya, banyak akalnya, dan very helpful juga. Nanti kita ngobrol sama Mas Kirno. Itu nah hari Sabtu itu kita ada kayak semacam retreat gitu ya, semacam pokoknya persiapan untuk melakukan training, tapi kita juga berusaha untuk introspeksi diri gitu. Waktu kemarin itu ada namanya Pam sama Penny yang jadi fasilitatornya. Tujuannya sebenarnya bagus sih kalau aku ngelihatnya, karena kita baru datang, mungkin masih ada yang jet lag, ada yang apa, jadi dikasih kegiatan yang buat ngimbangin dulu nih biar nggak kaget sama training utamanya. Dikasihlah kegiatan retreat itu. Salah satu yang paling aku underline itu adalah ketika kita bikin sungai kehidupan. Jadi kita disuruh bikin gambar sungai yang melambangkan kehidupan kita. Kalau teman-teman ada yang bikinnya ke masa depan, jadi dari momen sekarang itu sungai itu mau kemana di masa depan. Ada yang kayak aku bikinnya kan dari baru lahir ya, baru lahir sampai sekarang gitu. Ada juga yang dari lahir sampai ke masa depannya itu mau kemana gitu. Aku merasa itu salah satu kerjasama kita yang sangat baik antara aku sama Baby, karena aku menggambarkan sungainya seperti apa, terus Baby gambarin gitu ya. Dan ketika saya bercerita tentang sungai itu, ada yang mukanya sedih, ada yang menitikkan air mata.
Kenapa begitu? Iya biasa kan. Tapi emang momen flashback itu kalau aku sih apa ya? Kalau buat aku juga sesuatu yang berharga sih, karena emang kita ngeliat kita udah ngapain aja sih sampai sekarang gitu. Kalau Baby ngeliat exercise-nya itu kayak apa kemarin? Ya sama, sebenarnya itu perasaan yang bukan cuma Baby, kan ada juga kayak salah satu peserta kayak Mas Kirno juga kan, dia menceritakannya malah banjir. Iya, dia malah bikin sungai sendiri. Dia malah banjir air mata gitu ya, karena ya kayak gimana ya, kita ngelihat apa yang sudah terjadi di belakang sampai sekarang, kita pencapaian kita sampai sini ya wajarlah kalau menurut aku emosinya itu jadi bergejolak gitu. Dan aku agak shocknya tuh ketika Baby nanya, ini endingnya mau di mana nih, gitu kan? Aku bilang laut lah gitu kan, sungai kemana lagi ke laut. Tapi aku pikir-pikir, apakah memang sekarang ini aku sudah mencapai laut gitu, karena laut kan dilambangkan sebagai sesuatu yang besar yang kayaknya udah banyak manfaatnya segala macam. Aku pikir-pikir lagi, kayaknya ini baru danau udah. Emang ya for you? Kenapa? Buat Baby, apakah aku sekarang ini danau atau masih sungai yang mengalir? Pertanyaannya harus kita jawab apa enggak ini? Nanti aja deh. Oke, hari Sabtu apalagi yang menarik tuh? Hari Sabtu kita referensi sama Pam sama Penny. Ya sih, semua materinya bagus ya. Bagus karena kalau buat aku yang bukan orang yang bergerak di dunia aktivis komunitas atau pemerintahan, saya kan hanya ibu rumah tangga ya. Aku sendiri ngerasa banyak sekali dapat ilmu gitu loh. Aku jadi tahu kayak kalau kita ngomongin masalah apa sih namanya, gender sama abuse gitu. Kadang-kadang hal yang nggak kita pikir itu abuse ternyata abuse gitu kan ya. Ya hal-hal kayak gitu dah yang aku senang. Oh, aku jadi tahu gitu. Begitu, paling nggak ya kan, artinya di kehidupan kita sehari-hari kan juga banyak juga kan ya teman-teman yang curhat gitu kayak gitu. Aku tuh jadi kepikiran aja, oh yang diceritain mereka tuh ternyata abuse gitu loh. Dan kayak gimana kita harus bersikap itu jadinya tahu gitu loh aku di sini. Ya, itu hari Sabtu. Terus hari Minggunya kita masih sama Pam sama Penny, itu ngomongin tentang workload. Intinya sih work life balance ya, apa beban kita tuh apa aja, terus rasa bersalah ketika meninggalkan beban itu. Aku shocking moment juga tuh ya. Jadi intinya mungkin pendeknya gini, kita mengidentifikasi apa aja sih sebenarnya yang jadi tanggung jawab kita, yang sebenarnya itu memberatkan kita gitu ya, tapi kan kita menjalankannya sebagai kewajiban, kayak misalnya ngurus anak gitu kan, masak. Banyak kan untuk perempuan ya. Ini memang karena memang di budaya kita kan masih ininya ke household itu kan masih ke perempuan kecenderungannya gitu kan. Nah, ketika misalnya perempuan akhirnya memutuskan untuk gue mau ngambil me time gue deh gitu kan, gue mau baca buku kayak, gue mau ke kafe kayak, mau apa, terus ada rasa bersalah di situ. Nah, itu ngebahas itu tuh menarik juga gitu. Dan aku juga karena khususnya buat kita perempuan di Indonesia karena pertama rasa bersalah itu kan karena memang kita dari kecil udah didoktrin tuh kalau lu perempuan, lu ibu, lu istri, emang dunia lu tuh ngurus anak, bikin masakan, ngurus laki gitu kan. Jadi begitu kita nongkrong di kafe untuk ya kan, kita ibu-ibu juga butuh loh untuk nge-refresh pikiran gitu. Maka yang akan dinilai sama keluarga itu adalah lu bukan ibu yang baik, lu bukan istri yang baik gitu loh. Karena lu pergi, lu nggak mikirin anak lu di rumah itu makan apa gitu. Dan itu memang terjadi. Jadi menurut aku sih memang ada pendukungnya aja gitu loh. Kenapa rasa bersalah itu bisa muncul gitu loh. Karena bukan cuma di keluarga kan, di luar, di status sosial juga. Kayak misalnya nih ya, kita nongkrong terus ya kan, orang beda-beda ya. Kita mau me time, mau baca buku aja, bisa aja di rumah aja, di dalam toilet gitu. Atau ya memang kita harus perlu keluar dari
dari lingkaran yang udah sehari-hari kita lakukan. Gue mau keluar, gue mau nongkrong sama teman-teman gue kayak sama sendiri kayak. Terus begitu kita posting sesuatu, ya artinya kita sendiri di kafe atau bareng teman-teman tuh yang paling dosa besar banget kayaknya. Karena akan banyak orang yang nanya, lu enak banget lu, lah anak lu kemana? Nah itu yang kemarin di underline juga kan. Iya. Ketika perempuan nongkrong selalu tanya, lu yang anak lu dititipin siapa? Pasti gitu kan. Iya. Tapi kalau aku misalnya lagi open mic sama teman-teman balik sampai kombut sampai jam 1, nggak pernah ada yang nanya anak lo sama siapa bang ya gitu kan. Karena mereka udah otomatis mikirnya ada ibunya gitu iya. kan. Kayak apa sih namanya, aku sih udah beberapa tahun belakangan ini sih gitu loh, kalau misalnya itu sih pertanyaan yang menyakitkan memang buat kita tuh, kayak kita nih kalau udah jadi ibu, udah jadi istri tuh nggak punya hak seneng ya kan. Jadi kalau misalnya aku posting sesuatu di sosial media yang which is itu aku sendiri gitu loh, dan aku kan memang nggak terlalu, ya jarang banget lah posting anak-anak juga gitu kan ya di sosmed gitu. Jadi kalau aku posting diriku sendiri gitu, terus ada yang nanya, wah enak banget, anak kemana misalnya gitu kan. Caraku ya cuma kayak gitu, paling anak siapa gitu. Anak siapa ya, terus gue kesalnya. iya ya kayak ya udahlah, ini kan me time gue gimana sih gitu loh. Dan gue juga nggak berharap semua orang berapa tahun belakangan ini ya, karena awalnya itu tuh jadi beban juga buat aku gitu loh. Kayak aku ya memang aku jadi ngerasa iya ya, gue ini bukan ibu yang baik ya. Iya ya, karena gue keluar nggak harus ngegandeng ngerembeng anak gue tiga-tiganya gitu kan ya, nggak harus ada laki gue gitu loh. Itu tuh jadi beban, tapi kesininya akhirnya aku healing sendiri sebelum ikut pelatihan ini ya. Akhirnya gue healing sendiri dan gue ngerasa gue punya hak kok. Yang penting gue kan nggak macem-macem. Iya. Termasuk ketika kita memutuskan untuk, artinya aku diundang untuk ikut training ini, terus aku kan minta baby untuk jadi carer kan, dan itu 6 minggu kan. Ketika teman-teman baby tahu, yang ditanya duluan anak, dan itu tanya ke baby, iya kan. Tapi apa yang direspon orang ke aku? Apa? Keren. Nah itu kan keren banget maksud ini tuh. Ini gue bukan ngebanggain diri, tapi gue juga ngerasa terganggu gitu, bahwa ini kan gue kan kerja sama juga dengan istri gue gitu loh. Ya aku ngerasa kamu juga deserve the credit gitu, bahwa ini kalau aku nggak sama baby juga ya kayak tadi kan aku bilang, ternyata online trainingnya nggak aksesibel, nggak ada ini, dan apa sih namanya, orang itu nggak tahu. Nah ini buat teman-teman yang suka banget kayak gitu ya, gitu loh, yang suka banget gender bias. Iya kan, yang suka banget kayak gitu baru seminggu nggak harus dipikirin gitu loh, karena nggak usah ada pertanyaan kayak gitu aja. Gue juga dilema banget loh, karena ini kali pertama gue ninggalin anak. Kalau anak yang 2 kan udah gede ya, kedua gitu loh. kedua kita lama. Ya tapi yang pertama kan 10 hari doang kan. Yang ini tuh sampai 1 bulan lebih, hampir 2 bulan kan ya. Gue ninggalin anak yang kecil, yang which is itu nggak pernah gue tinggalin 2 anak kan ya. Itu juga dilema gitu loh. Itu juga berat buat gue, beban buat gue juga. Tapi jadi nggak perlu ditambahin dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Anaknya gimana gitu loh. Ya gue kan nggak mungkin ninggalin anak juga, nggak pakai persiapan, nggak pakai pertimbangan dan segala macam. Itu aku nggak pernah bilang sama baby ya, tapi aku udah maju mundur loh itu. Nggak usah lah, udahlah biarin aja baby aja. Tapi aku mikir juga, dan kita diskusiin ini kan. Iya, kita diskusi. Artinya keputusan akhirnya untuk anak mau gimana nih, terutama Feral ya. Kayak tadi bilang, kalau abang sama kakak kan udah inilah udah bisa lah mereka. Itu akhirnya kita putuskan gitu loh. Bagaimana nanti ninggalin dia apa segala macam tuh keputusan kita berdua ininya. Mengaturnya tuh kita berdua, nggak cuma baby doang gitu. Makanya aku tuh ya itulah kadang-kadang kan yang bikin kita suka. Tapi ya itu dia, aku bilang udah berapa tahun ini aku juga belajar kalau ya udahlah, kalau ada orang-orang kayak gitu, enggak
kan aku tidak akan membuat mentalku lebih rusak dengan komentar orang gitu. Jadi ya bodo amat. Sama kayak aku sudah tapi kalau ini udah lama banget aku terapkan kalau tidak ada orang tua itu yang jahat sama anak. Setiap orang tua tuh pasti pengen yang terbaik kan buat anak ya. Tapi caranya berbeda-beda gitu loh. Nah itu yang kita nggak boleh ikut campur gitu loh. Maksudnya saya apalagi sampai ngasih penilaian. Lu sih kayak gini, lu sih kayak gitu. Jangan ya dek ya, jangan. Nggak ini. Soalnya hati-hati loh ya. Sekarang ini mental kita tuh sedang rapuh-rapuhnya loh ya. Kayak orang ya artinya kita emang harus menahan lidah kita, mulut kita untuk mengomentari, untuk menilai, apalagi ini keluarga orang ya, karena kita tidak ada di dalam situ, kita nggak tahu perjuangannya mereka seperti apa, kita nggak tahu di dalamnya mereka tuh bergolaknya kayak apa, jadi nggak perlu kita tambahin dengan lidah kita yang tak bertulang ini. Ya dan poin utamanya adalah coba lo juga geser deh perspektif lo gitu ya, artinya cara sudut pandang lo tuh coba lebih ini aja, lebih lebar aja ngelihatnya gitu, jangan ngeliat di satu sisi aja, jangan dari sisi perempuannya aja atau laki-lakinya aja, tapi ini adalah situasi kolektif yang kita coba untuk bangun gitu loh. Jadi ya itulah, nanti mungkin akan banyak lagi insight-insight yang didapatkan selama training ini, baik dari gue maupun dari Silvi juga. Tapi kita mau mandi dan siap-siap dulu. Ini muka-muka original nih. Gitu. Jadi thank you udah nonton sampai habis. Gua akan berusaha untuk setiap minggu bikin seperti ini. Jadi tiap minggu apa yang pelajari. Terus nanti juga di sela-sela video-video ini akan ada spin-off-nya juga. Jadi kita misalnya atau kemana atau pas lagi kegiatan apa, mungkin ada yang gue bikin video sendiri dan ada wawancara juga nanti sama teman-teman partisipan. Oke, klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu, lakukan sesuatu dengan mereka dan kita akan kembali dengan video-video. Aku mau ngasih tahu sesuatu dulu. Oke. Ini aku ngambilnya itu dari rumah tangga temanku, rumah tangga saudaraku, sudah kayak saudara banget. Namanya Jul. Katanya Om Jul, istrinya tuh bilang suami istri itu adalah partner. Jadi apapun yang dilakukan di rumah itu namanya teamwork, ya kan? Jadi kalau itu Jul itu termasuk salah satu temen gue yang keren banget gitu loh, karena dia anak laki-laki pertama yang di rumah itu dirajain banget, tapi begitu dia menikah dia mau keluar dari comfort zone. Iya, keluar dari comfort zone-nya, terus membangun teamwork yang bagus sama istrinya. Oke, itu aja. Oke, sekali lagi klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu, lakukan sesuatu dengan mereka dan kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Bye. Ciao.